semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai logaritma. Nah, ini nih yang katanya sering bikin 7 keliling. Di sini kita akan mempelajari apa itu logaritma, mengapa logaritma penting, dan juga sifat-sifat dasarnya. Selamat belajar! Kalian tahu nggak sih, kalau misalkan A pangkat C sama dengan B, yang biasa kita kenal sebagai perpangkatan, itu bisa diubah tahu menjadi bentuk logaritma. Nah, kalau diubah menjadi bentuk logaritma, jadi A log B sama dengan C log. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari operasi pangkat atau yang biasa kita kenal sebagai eksponen. Nah, kita kan sudah tahu bahwa logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan A, B, dan C? Dalam logaritma ada 3 unsur penting. Pertama, ada A yaitu basis atau bilangan pokok. Lalu ada B yaitu numerus, angka yang ingin dicari asal pangkatnya. Dan C adalah hasil dari logaritma. Selain di atas, logaritma pun juga bisa ditulis dengan bentuk seperti berikut. Tapi, bagaimana jika logaritma tidak memiliki basis? Contohnya seperti ini. Tenang, jangan bingung ya teman-teman. Otomatis, basis dari logaritma tersebut adalah 10. Apakah kalian masih belum mengerti? Tenang, mari kita coba dengan contoh ini. Kita ketahui bahwa 2 pangkat 3 adalah 8. Dan jika kita ubah dalam bentuk logaritma, maka akan terlihat seperti ini, yaitu logaritma 2 dari 8, hasilnya adalah 3. Tapi kenapa 3? Karena intinya yang ingin ditanya oleh logaritma adalah 2 pangkat berapa sih? Hasilnya sama dengan 8. Dan kenyataannya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya jawabannya adalah 3. Sekarang giliran kalian untuk mencoba cari hasil dari logaritma ini. Dan jawabannya adalah 2, karena 3 pangkat 2 adalah 9. Sekarang kita akan masuk ke 3 sifat dasar logaritma yang wajib banget diingat. Pertama adalah logaritma A dari A hasilnya selalu sama dengan 1. Mengapa? Karena A pangkat 1 hasilnya adalah A. Tidak mungkin ada pangkat lain yang menghasilkan angka yang sama dengan basis kecuali 1. Hal ini pun dapat kita lihat di contoh. Contohnya adalah logaritma 2 dari 2 hasilnya selalu 1. Karena 2 pangkat 1 hasilnya 2. Begitu juga dengan angka-angka lain. Yang kedua, logaritma A dari 1 sama dengan 0. Karena A pangkat 0 hasilnya selalu 1. Angka berapapun yang bukan 0 yang dipangkatkan ke 0 hasilnya selalu 1. Kita pun bisa melihat di contoh-contoh ini. Yang ketiga, logaritma A dari A pangkat N sama dengan N. Mengapa? Kita ketahui bahwa basis adalah A, numerusnya adalah A pangkat N. Yang ditanyakan adalah A pangkat berapa sih hasilnya jadi A pangkat N. Jelas dong, jawabannya adalah N. Kita bisa coba dengan contoh seperti berikut. 2 pangkat berapa sih hasilnya jadi 2 pangkat 3? Ya jelas dong, jawabannya adalah 3. Gampang kan? Kita kan sudah mengenal sifat-sifat dasar. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasinya. Ingat ya, ada satu syarat penting yaitu basis harus selalu sama. Pertama adalah sifat perkalian. Logaritma dari perkalian bisa dipisah menjadi penjumlahan. Contohnya seperti ini. Jadi, perkalian antara numerus sama saja dengan penjumlahan 2 logaritma. Sifat kedua adalah sifat pembagian. Seperti yang kita lihat, logaritma pembagian bisa dipisah menjadi pengurangan. Hal yang serupa pun berlaku dalam pembagian logaritma. Yang terakhir adalah sifat perpangkatan. Logaritma A dari B pangkat N sama dengan N kali logaritma A dari B. Contohnya seperti ini. Mengapa? Karena B pangkat N itu sebenarnya sama saja dengan B kali B kali B sebanyak N kali. Jadi logaritma dari perkalian berulang kali bisa dijumlahkan dengan dipindahkan pangkatnya ke depan menjadi pengali. Nah, kalian jangan remehin logaritma ya. Logaritma itu sendiri bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Contohnya yang pertama, itu bisa digunakan untuk menentukan derajat kesamaan. Pada 1909, seorang kimiawan Denmark atau Søren Peder Lauritz Sørensen menemukan konsep dan skala untuk pH yang mengukur tingkat kesamaan atau kebasaan suatu larutan. Yang kedua, untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Pada 1950, Charles Richter menemukan cara mengukur besarnya kekuatan dari gempa bumi dengan metode yang dinamakan sebagai skala Richter. Untuk kegunaan ketiga, ada mengukur bunga majemuk. Pada tahun 1613, seorang matematikawan asal Italia bernama Luca Pacioli dan kemudian disempurnakan oleh para ekonom modern, memperkenalkan konsep compound interest atau bunga majemuk, yaitu metode menghitung pertambahan nilai uang dari waktu ke waktu. Konsep ini digunakan untuk menentukan nilai akhir suatu investasi dengan mempertimbangkan bunga yang terus bertambah secara berkala.
Kemudian, penggunaan terakhir adalah menghitung jarak antar planet. Pada abad ke-19, para astronom seperti Giovanni Cassini dan Christian Huygens mengembangkan metode pengukuran jarak antar planet menggunakan paralaks dan skala astronomis. Penemuan ini mempermudah astronom dalam memahami tata surya dan melakukan perhitungan skala besar, sehingga jarak antara benda-benda langit dapat ditentukan dengan lebih akurat. Nah, ternyata logaritma itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita. Sekarang, ayo kita lihat sifat-sifat umum pada logaritma dengan contoh soalnya. Pertama, terdapat sifat umum yaitu A pangkat M log B sama dengan 1/M A log B. Contoh soalnya adalah 3 pangkat 4 log 2 sama dengan 1/4 3 log 2. Jadi, kita dapat lihat bahwa angka pangkat 4 ini itu dijadikan pecahan sebagai penyebut pada pecahan bagian depan 3 log 2. Kemudian, terdapat sifat kedua yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N/M A log B. Jadi, contoh soalnya adalah 3 pangkat 4 log 2 pangkat 2 sama dengan 2/4 3 log 2. Jadi, kita dapat lihat bahwa angka pangkat 4 ini itu dijadikan pecahan sebagai penyebut dan angka 2 ini dijadikan pembilang. Sifat ketiga terdapat A log B sama dengan M log B per M log A. Contoh soalnya adalah 8 log 32 sama dengan 2 log 32 per 2 log 8. Berikutnya, terdapat sifat A pangkat A log B sama dengan B. Contoh soalnya adalah 2 pangkat 2 log 3 itu sama dengan 3, karena terdapat kesamaan angka pada bagian ini. Kemudian, sifat kelima adalah A log B per C sama dengan A log B min A log C. Jadi, kita dapat lihat bahwa ini adalah sifat logaritma pembagian. Untuk contoh soalnya adalah 3 log 4/5 sama dengan 3 log 4 min 3 log 5. Kemudian berikutnya terdapat sifat perkalian pada logaritma, yaitu A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Contohnya adalah 3 log 4 kali 2 itu sama dengan 3 log 4 tambah 3 log 2.